Halo teman-teman semua, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 Universitas Putra Batam. Saya Reni, Aprianto, Mega Kristi, Aida Putri, dan Rosalinda. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share video ini. Di sini kami akan menjelaskan implementasi dan kolaborasi cloud computing menggunakan Slack, Google Calendar, dan Trello. Setelah kami memperkenalkan kelompok kami akan memulainya. Oke, di sini pertama ada definisi cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Jadi cloud computing itu merupakan teknologi yang mengolah sumber daya komputasi melalui jaringan internet, sehingga dapat menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya. Cloud computing merupakan teknologi yang dihadirkan sebagai upaya untuk memungkinkan akses sumber daya dan aplikasi dari mana saja melalui jaringan internet. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, yaitu termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet atau yang disebut juga cloud. Nah, di di sini ada arsitektur cloud. Di sini arsitektur cloud itu sangat sederhana ya, tidak membutuhkan manajemen khusus untuk menghubungkan semua komputer dan mengalokasikan pemrosesan teksnya itu ke pengguna, melainkan hanya melakukan akses dengan menggunakannya antarmuka di komputernya. Kemudian, sudah langsung bisa mengakses teks atau servis di dokumen langsung. Di sini ada fitur dan keuntungan cloud computing. Yang pertama itu biaya lebih murah. Dengan biaya komputasi yang lebih murah, Anda bisa menjalankan aplikasi cloud computing ini dengan komputer yang memiliki hard disk lebih kecil, memori lebih sedikit, prosesornya lebih efisien, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keuntungannya itu adalah performa lebih baik. Performa cloud computing ini akan ringan karena tidak ada seperti desktop PC yang menjalankan banyak software, sehingga sumber daya yang digunakan tidak membebani komputer tersebut. Yang ketiga, keuntungan cloud computing ini biasanya adalah biaya infrastruktur lebih hemat. Dengan cloud computing, upgrade hardware dan software biasanya dihematkan karena tuntutan hardware dan software di PC digunakan untuk cloud computing tidak terlalu tinggi. Kemudian yang keempat, biaya software lebih irit. Dengan cloud biasanya software adalah gratis. Seandainya pun berbayar, mungkin dibayar per penggunanya. Akan lebih murah karena instalasinya hanya satu kali dan biaya maintenance-nya dan update-nya akan lebih murah. Yang selanjutnya, keuntungan cloud computing ini ada update software lebih mudah. Dari segi manajemen software, biasanya pengguna tidak perlu mengupdate software secara manual, menggunakan download patch atau lainnya, karena software terletak di cloud computing dan diupdate secara periodik oleh pengembangnya. Keuntungan yang selanjutnya itu ada keamanan data meningkat. Jadi data yang teman-teman simpan di cloud ini biasanya bertahan di cloud tersebut karena di sebuah tempat yang relatif aman karena cloud juga akan otomatis menduplikasikan data tersebut. Oke, keuntungan yang selanjutnya itu ada kompatibilitas sistem operasi meningkat. Jadi cloud ini mampu menggunakan sistem operasi apapun seperti macOS, Linux, ataupun Unix. Di sini hal yang terpenting adalah data, bukan sistem operasinya.
Oke, yang keuntungan selanjutnya ada kompatibilitas dokumen meningkat. Biasanya dokumen yang di-share dalam bentuk file flash itu dan dokumen yang akan terbuka saat diakses oleh setiap jenis browser apapun. Oke, keuntungan cloud computing selanjutnya kolaborasinya itu lebih mudah. Jadi salah satu keunggulan utamanya yang di cloud computing ini, mungkin pengguna akan mudah untuk saling berkolaborasi pada satu dokumen ataupun proyek. Keuntungan yang selanjutnya yaitu akses yang lebih mudah ke dokumen. Anda tidak perlu membawa dokumen, sebab Anda bisa dengan menggunakan atau meletakkannya di cloud, kemudian mengaksesnya dari sisi klien tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tempat saya. Kemudian yaitu ada tantangan cloud computing. Yang pertama yaitu memerlukan koneksi internet yang konstan. Jika tidak memiliki koneksi internet, data tidak akan bisa diakses. Jika internetnya tidak stabil atau ada tapi tidak bisa diandalkan, maka cloud computing akan menjadi sulit untuk diterapkan. Kemudian yang kedua yaitu tidak bisa dijalankan jika koneksi internet pelan. Jika data berukuran besar dan tetapi memiliki bandwidth yang terbatas, maka cloud computing akan lambat. Hal ini dikarenakan web aplikasi membutuhkan bandwidth untuk melakukan download sehingga transfer data menjadi lebih lambat. Kemudian yang ketiga yaitu bisa menjadi lambat. Bahkan di koneksi yang cepat, aplikasi berbasis web bisa berjalan pelan seperti software di PC. Ini karena data harus dikirim ke server, kemudian di-download kembali. Jadi, ada transfer data dari komputer Anda ke cloud yang bisa membuat aplikasi berjalan lambat. Kemudian yang keempat yaitu fitur yang terbatas. Pada dasarnya, aplikasi web memang mempunyai fitur yang terbatas dibandingkan aplikasi desktops. Ini karena antarmuka web lebih tipis atau sering disebut sebagai thin client. Kemudian tantangan cloud computing yang selanjutnya adalah data yang disimpan belum tentu secure. Adanya ancaman seperti pengguna yang tidak berhak bisa mendapatkan akses ke datanya. Jadi perlu diperhatikan oleh teman-teman beberapa hal agar data bisa aman karena keamanan data umumnya berhubungan dengan cara berkomputer yang kurang sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika cloud kehilangan data, data bisa hilang selamanya. Kemungkinan data Anda hilang akan terjadi jika data tidak pernah mendownload file di cloud ke komputer. Jadi mengandalkan cloud memang aman, tetapi jika ada kerusakan, data Anda bisa hilang tak berbekas. Kemudian yaitu ada model pengembangan. Yang pertama yaitu ada public. Public cloud atau external cloud adalah cloud computing dalam bentuk tradisional di mana sumber daya diatur secara dinamis melalui internet via aplikasi web dan web service. Kemudian yang kedua yaitu komunitas. Cloud community adalah cloud yang didirikan oleh beberapa organisasi yang membutuhkan beberapa infrastruktur dan persyaratan yang sama, sehingga mereka bisa saling berbagi sumber daya dan memanfaatkan keuntungan cloud computing. Kemudian model pengembangan selanjutnya yaitu ada private. Private cloud atau internal cloud adalah layanan cloud computing yang ditawarkan untuk jaringan privat. Kemampuan cloud terletak pada biaya yang murah, lebih mudah recovery, dan mudah diterapkan dalam skala besar. Tetapi biayanya tidak semurah publik, karena perusahaan tetap harus melakukan manajemen sendiri sehingga kurang efisien. Kemudian yaitu ada hybrid. Hybrid adalah penggabungan lebih dari satu tipe cloud. Misalnya public cloud dengan private. Dengan menggabungkan lebih dari satu tipe hybrid, ini akan memudahkan transisi ke public cloud.
Contoh penerapannya misalnya pada hybrid storage di mana di mana media disimpan. Ini merupakan penggabungan dari storage public dan private. Kemudian ada tipe pengembangan cloud service. Yang pertama yaitu ada software as a service. Satu aplikasi ditujukan untuk ratusan ribuan pengguna dari server vendor. Pengguna tidak harus membayar software, tetapi membayar untuk menggunakannya. Pengguna mengakses aplikasi tersebut menggunakan API atau Application Programming Language di web. Keuntungannya yaitu yang pertama, ada kemudahan akses aplikasi. Kedua, hemat waktu. Ketiga, tidak perlu software tambahan. Dan yang keempat, ada mobilisasi kerja lebih mudah. Tipe pengembangan cloud service yang kedua yaitu platform as a service. Variasi dari SaaS dengan lingkungan pengembangan software yang dijual sebagai service. Pengembangan menggunakan building block dari lingkungan pengembangan yang dibuat oleh vendor aplikasinya sendiri. Semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Keuntungannya yaitu yang pertama, software yang kuat dan multi-tenant. Yang kedua, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang ketiga, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kemudian, tipe pengembangan cloud service yang selanjutnya yaitu web service. Aplikasi yang dijalankan melalui jaringan internet yang bisa diakses melalui API via internet, kemudian dieksekusi di sistem remote. Pada umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi. Keuntungannya yang pertama yaitu standar yang digunakan adalah membuka servis sekali dan mempunyai pemakai banyak. Yang kedua yaitu kemudahan dalam menengahi pesan-pesan proses dan menambahkan nilai. Yang ketiga yaitu bersifat terbuka, standar-standar berbasis teks. Yang keempat yaitu biaya implementasi relatif kecil. Dan yang kelima yaitu biaya integrasi aplikasi enterprise lebih kecil. Kemudian, tipe pengembangan cloud service selanjutnya yaitu on-demand computing. Kemampuan proses sumber daya komputer sebagai layanan berbayar yang biasanya digunakan dalam perusahaan besar namun tidak stabil. Perusahaan tidak perlu membayar investasi lebih, melainkan menyesuaikan kebutuhan sumber daya dan bandwidth. Keuntungannya yaitu yang pertama, manajemen bisnis lebih mudah. Yang kedua, kecepatan load tinggi dan kapasitas penyimpanan tidak dibatasi. Yang ketiga, yaitu kemampuan fitur backup data dan pemulihan data. Yang keempat, yaitu memungkinkan kolaborasi tim lebih baik. Dan yang kelima, yaitu biaya sesuai penggunaan. Dan yang keenam, yaitu virtualisasi yang cepat dan efektif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Christie. Baiklah, saya Mega Christie akan menjelaskan Slack. Apa itu Slack? Slack adalah salah satu aplikasi yang banyak di-download karena berperan dalam melakukan komunikasi di dalam tim. Adanya aplikasi Slack memudahkan kita sebagai pekerja dalam berkomunikasi mengenai berbagai macam hal, terutama masalah pekerjaan. Tak heran banyak sekali perusahaan yang menggunakan aplikasi ini sebagai sarana komunikasi tim. Dengan Slack, kamu bisa membuat satu departemen kerja menjadi satu grup sendiri, sehingga sangat memudahkan.
Slack adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat komunikasi di tempat kerja, di mana kamu bisa mengirimkan pesan, file, dan lain-lain dalam satu tempat. Slack mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dalam menyediakan fitur kepada penggunanya. Ada yang memang gratis dan juga ada yang berbayar. Dilansir dari Business Insider, untuk versi Slack yang gratis, kamu bisa menampung hingga 10.000 pesan terbaru, serta menambahkan sejumlah orang ke dalam channel Slack. Namun, ada juga Slack dengan paket berbayar sehingga membuat kamu dapat menikmati fitur-fitur canggih lainnya dari Slack. Dilansir dari Slack, ada 3 paket berbayar yang mereka sediakan, yaitu paket standar, plus, dan enterprise grade. Untuk paket standar, kamu harus membayar sebesar 99.000 per pengguna aktif dan per bulan. Dalam paket ini, fitur aplikasi Slack kamu dapatkan adalah arsip pesan yang tidak terbatas, panggilan grup dengan screen sharing, channel bersama, dan sebagainya. Sedangkan untuk paket plus harga yang harus kamu bayar adalah 186.000 per pengguna aktif dan per bulan. Dalam paket ini, kamu akan mendapatkan penyimpanan 20 GB per anggota, akses seluruh riwayat pesan, dan lain-lain. Lalu, khusus untuk paket Enterprise Grade, kamu harus menghubungi tim sales dari Slack terlebih dahulu jika ingin membeli paket tersebut. Ini ada Compare Feature Cross Plans, ada Productivity Basics, ada Free Pro, Business Plus, dan Enterprise Grade. Ada Collaboration Tools, ada Free Pro, Business, dan Enterprise Grade. Dan ada security-nya juga. Slack memiliki kelebihan yaitu yang pertama, komunikasi instan. Tak bisa dipungkiri, dengan menggunakan Slack kamu dapat menjalankan komunikasi yang instan dengan rekan kerja kamu di kantor. Pasalnya, Slack dapat terhubung di semua perangkat, baik laptop, komputer, ataupun handphone. Dengan begitu, setiap orang tentu mudah dalam menjangkaunya. Kamu bisa mendownload Slack melalui desktop atau Google Play Store dan App Store apabila ingin menggunakan Slack lewat handphone. Yang kedua ada dapat berbagi file. Kamu bisa membagikan berbagai file di Slack seperti file spreadsheet, presentasi, maupun file lainnya melalui Slack. Dengan demikian, kamu tidak perlu repot-repot lagi membagikan file ke alamat email masing-masing anggotamu lewat Slack. Nantinya anggota yang berada di dalam channel juga dapat mengomentari file tersebut. Yang ketiga, ada notifikasi pemberitahuan. Tak perlu khawatir jika tidak mengetahui update terkait informasi perusahaan atau departemenmu. Slack menyediakan notifikasi pemberitahuan bagi para penggunanya sehingga mereka mengetahui jika ada pesan yang masuk. Kekurangan Slack. Yang pertama, bersifat adiktif. Slack memang dilengkapi dengan fitur-fitur media sosial seperti emoticon dan notifikasi pemberitahuan. Hal ini dapat menimbulkan ketagihan bagi para pengguna sehingga terkadang mereka lebih sering membuka Slack ketimbang menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, pesan terkubur dengan cepat. Saat kamu sedang mempunyai sebuah proyek dalam satu perusahaan, maka akan terjadi percakapan yang intens di dalam Slack. Dengan keadaan seperti ini, maka pesan-pesan penting akan cepat terkubur dan sulit untuk ditemukan. Kamu bisa menggunakan fitur search untuk mencarinya, namun tidak mudah untuk menemukan pesan-pesan yang penting. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan channel. Jadi yang pertama silakan akses link berikut untuk membuka aplikasi Slack. Berikut tampilan awal ketika Anda mengakses link tersebut.
Anda akan diarahkan untuk memilih pilihan menu login. Yang pertama ada sign in. Jika Anda sudah memiliki akun, perhatikan panah yang berwarna kuning. Selanjutnya, menu login yang kedua adalah create a Slack workspace. Jika Anda belum memiliki akun, perhatikan panah yang berwarna kuning sebelah kanan. Selanjutnya, langkah selanjutnya, pilih menu create a Slack workspace. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memasukkan email. Selanjutnya memasukkan email, lalu kita akan mengklik tombol confirm. Selanjutnya, kita akan ke menu email dan melihat kode konfirmasi, dan kode tersebut di-copy ke Slack. Tampilannya seperti berikut ya teman-teman. Selanjutnya, membuat tim bimbingan. Masukkan nama perusahaan atau tim. Nah, nama yang kami pakai itu bimbingan skripsi 2022. Selanjutnya, silakan tambahkan anggota tim Anda yang terlibat pada project channel tersebut. Anda juga akan dapat mengcopy link ketika Anda ingin menginvite teman-teman tersebut. Selanjutnya, teman-teman kita sudah kita invite, di mana sekarang kita akan menambahkan APPS Google Calendar. Nah, di sini Slack juga mengandung beberapa aplikasi untuk ditambahkan. Contoh menambahkan Google Calendar pada Slack. Silakan klik add APPS pada kolom sebelah kiri. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian ketik Google Calendar pada kolom pencarian, klik tombol add untuk menambah APPS ke Slack. Selanjutnya, yang pilih APPS. Itu kita bisa perhatikan gambar pertama, setelah itu kita perhatikan gambar kedua, kita mengklik Google Calendar. Selanjutnya, yang keempat, kemudian klik tombol allow dan akan diarahkan untuk menghubungkan dengan akun email, pilih tombol izinkan. Selanjutnya,
Yang kelima, Google Calendar telah berhasil terhubung dengan aplikasi Slack teman-teman. Selanjutnya, nah, jadi berikut tampilan jika email sudah terhubung dengan Slack. Sebelah kiri itu email tampilan konfirmasi, jadi bimbingannya itu kelas bimbingan kita buat tadi sudah masuk. Yang sebelah kanan itu kegiatan yang akan kita buat di Google Calendar tersebut. Selanjutnya, jadi mungkin ini kegiatan yang akan kita buat pada Google Calendar tersebut ya. Jadi setelah nanti udah kita invite-kan kegiatannya, maka tampilannya akan muncul di pemberitahuan Gmail kita seperti yang di gambar 2. Selanjutnya, jadi karena Slack itu terhubung otomatis, jadi tampilan pertama itu dari komputer, tampilan kedua itu dari kalender kita yang ada di Gmail tersebut. Kurang lebih seperti ini. Slack sudah berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Aprianto. Jadi saya akan menjelaskan apa itu Trello. Trello adalah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Trello adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis cloud secara gratis atau bisa juga berbayar yang memungkinkan Anda untuk mengelola, melacak pekerjaan Anda dan berkolaborasi dengan pengguna yang berbeda pada saat yang sama menggunakan board, list, dan card. Ini adalah tampilan Trello. Ini yang di atas adalah logo dari Trello. Trello tidak hanya membantu melacak segala sesuatu sampai mendetail, tetapi juga membantu Anda mengatur proyek tanpa memandang ukurannya. Hal ini membuat saudara tetap teratur dan menempatkan mereka di board sehingga siapapun dalam proyek dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan apa yang terjadi dan kemana tujuan proyek. Jadi bisa dikatakan, Trello adalah perangkat papan tulis yang bisa dibawa Anda kemana-mana. Anda juga bisa mengakses lewat smartphone atau komputer atau laptop asalkan ada internet. Fitur-fitur Trello. Trello mempunyai 4 fitur utama. Di dalamnya ada board, list, card, dan menu. Board akan menunjukkan proyek Anda sedang lengkap dengan berbagai informasi. Jadi semua orang yang tergabung dalam proyek bisa melihat apa yang ada di dalam board. Di bawah yang nomor biru adalah tampilan dari sebuah board. Card berguna untuk menampilkan tugas dan ide-ide yang ingin dieksekusi. Cukup klik add card di bagian bawah list. Anda juga bisa menambahkan card secara bebas dengan list juga. List merupakan wadah bagi card Anda agar tetap rapi sesuai perkembangan proyek yang sedang berjalan. Dengan kata lain, list berfungsi sebagai layaknya workflow atau di mana tiap list yang Anda dibuat bisa dikategorikan sebagai to-do atau akan dikerjakan, doing sedang dikerjakan, dan selesai. Di bawah ini ada 3 list, ada to-do, doing, sama done. Anda juga bisa menambahkan, kalau misalnya Anda ingin menambahkan ayat jenis tambahan lain seperti sedang mengerjakan atau tidak ada dikerjakan atau pending. Jadi Anda bisa menambahkan list secara bebas. Yang keempat adalah menu adalah pusat pengaturan dari board. Anda bisa mengatur anggota tim, filter card, atau sekedar hanya melihat riwayat aktivitas dari anggota tim. Manfaat Trello. 1. Penggunaannya yang sangat fleksibel. Trello adalah aplikasi super fleksibel.
Anda dapat menggunakannya untuk keperluan pribadi, kantor, hingga bisnis sekalipun. Tak perlu lagi khawatir dan yang kedua adalah tak perlu lagi khawatir dengan stiker yang berantakan. Trello adalah papan elektronik yang berisi stiker yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan ada internet. Yang ketiga adalah mudah untuk mengetahui tanggal deadline. Saat Anda membuat satu chart di dalam Trello, Anda juga bisa memasang deadline-nya. Apabila waktu deadline akan datang, chart tersebut akan berubah menjadi warna kuning secara otomatis. Yang keempat adalah checklist dalam satu tempat. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengetahui dengan mudah semua to-do list pekerjaan dalam satu chart. Di sini saya menggunakan fitur jadi Anda tidak membuka isi penutup. Saya bisa menambahkan semua item atau barang yang harus dikerjakan atau tugas yang harus dikerjakan dalam satu checklist. Yang kelima adalah Power Apps untuk meningkatkan produktivitas. Dengan Power Apps, Anda dapat mengintegrasikan Trello ke dalam berbagai aplikasi, mulai dari Slack hingga Google Calendar. Dengan Trello, Anda tidak perlu lagi klik sana sini untuk berpindah ke berbagai aplikasi, karena semua bisa diakses dalam satu tempat. Di sini bisa dilihat ada Google Drive, Zoom, Trello, Google Calendar, Twitter, dan lain-lain. Semua yang terhubung dalam Slack bisa ditambahkan. Oke, selanjutnya ada pembuatan akun Trello. Sebelum menggunakan Trello, Anda harus melakukan aktivasi atau daftar lebih dahulu akun Trello di link https://trello.com. Kemudian gunakan email Google atau email lainnya. Yang kedua adalah pembuatan workspace Trello. Kemudian membuat workspace di dalam Trello dengan nama meeting slot komputing, pilih type workspace dan tambahkan deskripsinya. Kemudian klik continue, kotak warna biru. Undang terlebih dahulu anggota yang akan ditambahkan adalah meeting slot. Di sini ada empat anggota tim lainnya, dan saya akan men-invite ke workspace saya. Jadi ini adalah tampilan Trello yang masih belum terhubung dengan Slack, di mana di sini bisa dilihat meeting komputing. Di sini juga ada board yang disarankan oleh si Trello, tetapi Anda bisa membuat yang baru. Maka di sini saya akan membuat pembuatan Trello. Langkah pertamanya adalah memilih background-nya, kemudian pilihlah atau ketiklah atau sesuaikan dengan nama board title-nya. Di sini board saya adalah tugas mandiri pilihan nama arah. Untuk workspace-nya itu sesuai dengan workspace di awal, kita buat awal, dan visibility itu seperti workspace-nya. Kemudian klik atau klik submit template, jadi Anda bisa membuat bisa membuat menggunakan yang sudah dibuat oleh Trello. Di sini saya buat yang baru. Kemudian tambahkan card atau list sesuai dengan activity project. Tambahkan description, label, member, dan tanggal pengerjaannya. Di sini ada mencari materi Slack, mencari materi Trello, mencari materi komputer. Di sini semua akan ditambahkan ke dalam board-nya. Maka ini adalah tampilan di mana Trello terdapat suatu board besar dan 3 list. Ada beberapa chart-nya, masing-masing sudah disusun secara rapi. Kemudian menambahkan Trello ke dalam Slack directory. Langkah pertamanya adalah membuka aplikasi Slack, kemudian pilih menu X, kemudian pilih menu Connect Your Tool. Di sini bisa dilihat kita bisa melakukan koneksi melalui Google Drive, Zoom, Trello, Google Calendar, Twitter, hingga Outlook Calendar. Setelah memilih Trello sebagai app directory, maka tampilan Trello akan muncul di layar. Kemudian pilih Add to Slack. Kotak warna hijau, klik aja. Kemudian tambahkan Trello dalam workspace, klik Add to Slack.
Sebelum terhubung dengan Slack, penero akan meminta permission terhadap workspace dan cloud computing. Kemudian klik yes saja, maka si penero akan terhubung ke dalam Slack. Di sini bisa dilihat cloud computing ada di dalam meeting cloud computing. Maka ini adalah tampilan di mana penero sudah terhubung dengan Slack. Anda juga bisa melakukan beberapa komen yang bisa digunakan seperti /relo link atau /relo link terhadap URL yang tadi. Jadi di sini saya akan menggunakan relo di dalam aplikasi Slack. Sebelum itu, hubungan relo ke dalam relo yang si workspace yang kita sudah buat di dalam Slack itu harus buat link terlebih dahulu. Caranya itu /relo link copy link di mana si relonya itu dibuat. Maka saya copy link ini, kemudian paste ke dalam si Slack-nya. Kemudian kirim. Maka si tugas pertemuan mandiri ini, tugas mandiri video makan ini sudah terhubung di dalam Trello. Di sini saya menambahkan set list secara default. Tapi saya maunya kayak sejenis mungkin ada komen-komen tertentu, jadi saya pilihnya Trello add. Di sini kita nama setelahnya itu kayak sejenis tugas atau list atau card kita bisa menambahkan sebagai pertemuan aja. Sekarang kita kirim, maka ada tampilan Trello card seperti ini. Di sini saya memilih board yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan tugas mandiri video makalah. Ini adalah board yang saya buat. Terus untuk listnya itu 7 dari lakukan. Pertemuan akan dilakukan, maka saya memilih 7. Klik. Untuk title-nya pertemuan sekarang, untuk deskripsinya bisa ditambahkan. Untuk posisinya itu opsional. Mau itu biasa nanti ada di paling atas atau bottom atau di paling bawah. Restriction on-nya bebas. Oke, saya pilih tempatnya. Terus untuk membernya itu bisa ditambahkan dalam anggota Slack. Saya menambahkan si Aida, Meja, Remy, sama Rosta. Oke, selanjutnya itu penentuan tanggal atau waktu yang bisa dibuat. Saya membuat tanggal 5, maka ini bisa di-share notifikasi ke dalam channel. Untuk levelnya itu bisa menggunakan warna terserah mau merah, hijau atau kuning. Dalam bahasa Inggris artinya merah. Oke, kemudian saya klik. Di sini sudah ada pertemuan sekarang. Kita coba lihat di mana di sini sudah ada pertemuan sekarang. Oke. Di sini membernya kita bisa dilihat, bisa ada beberapa anggota. Terus untuk levelnya bisa diubah juga kan. Untuk tomorrow dusunnya itu kita kan sini ada garis warna kuning, artinya akan sudah dikasih meringatkan bahwasanya pertemuan di sini akan harus dikerjakan sesuai dengan deadline-nya. Deskripsinya bisa ditambahkan. Di sini ada activity yang bisa dilihat, di mana siapapun yang kerja di sini bisa dilihat activity sebelumnya. Oke. Terus untuk checklist-nya bisa ditambahkan juga, di sini nanti ada beberapa tugas yang akan dilakukan. Untuk assessment itu bisa kayak ada komputer, Trello, atau Google Drive sesuai yang kita ingin menambahkan ke dalam si Trello ini. Maka kita juga bisa memindahkan si pertemuan sekarang ke dalam misalnya sudah dilakukan maka pindahkan. Maka si pertemuan sekarang ini akan pindah ke dalam chat. Di sini kan kita bisa otak juga melalui Slack. Di sini kita bisa kayak quick action, kita mau memilih open chat atau share member atau move, itu biasa ada di aplikasi si Trello. Jadi semua yang ada di sini bisa diakses melalui si Slack. Atau bisa komen, teks conversation atau menambahkan file atau
sesuatu link, di sini bisa add checklist, move, semua bisa di sini bisa diatur oleh semua orang yang berkolaborasi. Sekian, terima kasih.